Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu, kakak-kakak, adik-adik, semua dimanapun kalian berada, saya doakan semoga panjang umur, berkah, sehat selalu, diberikan kemudahan dalam segala urusannya, bahagia dunia dan akhirat. Nah, ini saya mau memperkenalkan diri ya. Sebelumnya, nama saya Dede Masturo. Kalau di rumah keluarga itu panggil saya Imas, tapi kalau di tempat kerja ataupun teman-teman itu biasa panggil saya Dede ataupun Mamah Dede. Nah, sini saya memperkenalkan diri ya, bunda-bunda semua. Saya baru memulai aktivitas saya membuat vlog di akun YouTube ya, yang berisikan tentang kehidupan sehari-hari saya dan rutinitas ibu rumah tangga lainnya gitu. Di sini saya sedang bersih-bersih rumah, biasa bersih-bersih aja sih, nggak sampai yang rapih banget gitu. Karena saya kan sedikit mau menceritakan ya, saya itu ibu rumah tangga yang sekaligus bekerja. Kalau siang itu saya bekerja di pabrik gitu, jadi sempatnya beres-beres rumah, rapi-rapi rumah itu ya kalau malam gitu, itu pun kalau nggak capek. Karena kalau udah capek itu biasanya sih ya udah cuma sekedar sapu-sapu aja gitu. Selebihnya ya rebahan, tidur, karena pekerjaan di pabrik sih cukup menyita tenaga ya. Pekerjaan di tempat saya bekerja itu cukup menyita tenaga sekali gitu. Jadi kalau di rumah tuh berasa udah capek, saya lebih memilih untuk istirahat dibandingkan beres-beres rumah. Karena kalau dipaksakan pun efeknya itu bisa jadi kayak sakit, dan seterusnya itu kerja jadi kayak nggak semangat gitu. Karena saya termasuk ibu-ibu yang doyan tidur ya. Jadi kalau kurang tidur itu saya tuh kayak kurang darah gitu, langsung kelingan gitu. Jadi kalau pulang kerja udah capek itu biasanya rebahan. Nah, dan di sini saya sedang merapikan kamar di bagian depan ya. Kamar di depan ini tempat suami saya tidur gitu. Kalau dia tuh tidurnya di kamar depan, dan ini tuh kamar anak saya Jaki. Cuma saya lebih nyaman tidur di sini gitu karena lebih bersih dan lebih pencahayaannya tuh lebih terang gitu. Dan ini tuh bener-bener kayak berantakan banget ya, kayak bantal, sarung yang kotor yang ini tuh jadi satu, karena memang air-air ini tuh seminggu belakangan ini tuh sakit. Jadi kalau di rumah itu benar-benar udah yang full istirahat, pulang kerja full istirahat. Aku benar-benar nggak rapiin rumah, cuma kayak sekedar sapu-sapu aja gitu. Jadi kalau ibu rumah tangga tuh yang sakit ya udah deh gitu, kayak rumah tuh benar-benar kayak kapal pecah ya. Apalagi di sini tuh rumah aku itu rumah yang sudah rumah lama ya, karena aku beli rumah ini tuh rumah rumah jadul gitu. Jadi kayak temboknya udah kayak beruntusan gitu. Dan ini tuh padahal tembok di kamar ini tuh sudah diperbaiki, bahkan sudah dicat yang baru, tapi tetap aja kayak masih mengelupas, dan dari temboknya itu kayak terus ngeres gitu dan ngebul, jadi kotor banget. Biasanya sih aku tuh kalau nyapu sekaligus bersih-bersih itu pasti diangkat. Cuma karena diangkat dipel kalau pulang kerja tuh. Cuma karena ini kemarin seminggu itu aku sakit, jadi ya udah aku bener-bener kayak cuma sapu-sapu yang keinjek aja gitu. Dan ini karena badannya lagi alhamdulillah
sehat, jadi aku memutuskan untuk bersih-bersih gitu. Pada malam hari loh ini aku ngerjainnya, sekitar habis Isya ya, sekitar jam 7 jam 8 gitu. Karena posisinya di rumah juga lagi sepi, suami aku belum pulang kerja, anak aku juga tadi barusan izin pergi latihan buat pencak silat ya Bu. Lah kok ya Bu ya maksudnya habis dia izin pergi untuk latihan pencak silat para bunda. Anakku itu yang kedua itu laki-laki, jadi dia itu kalau malam Sabtu dan malam Minggu kegiatannya itu latihan pencak silat gitu maksudnya kok. Jadi ya Bu ya, dan ini aku tuh lagi beres-beres meja yang ada di kamar anakku. Kayak meja ini tuh selalu berantakan gitu, padahal nggak pernah aku gunain tapi tetap sering berantakan gitu. Karena kebiasaan buruk aku itu ya, jadi kalau taruh barang itu di mana aja gitu, karena mau itu kunci motor, dompet, tas, apapun itu kalau pulang kerja gitu kayak udah, atau lagi di rumah pun udah taruh-taruh aja gitu, nggak pada tempatnya. Itu kebiasaan buruk aku. Nah, dan itu juga menurun ke anak aku gitu. Jadi kayak dia juga taruh mainan, buku gitu sembarangan. Ya udah, jadi kayak nggak pernah rapih. Paling nih rapih sama habis dirapin, dan aku yakin besoknya juga pasti bakal berantakan lagi gitu. Ada nggak Bun yang sama seperti aku gitu, tapi ya jangan dicontoh lah ya gitu. Karena itu kebiasaan buruk banget gitu. Dan ini aku lagi misahin antara yang masih kepake dan yang enggak ya, karena ini juga berdebu banget, semuanya sangat berdebu. Ya meskipun lelah, kita harus tetap semangat ya Bunda untuk membersihkan rumah ya. Meskipun gak sampai yang rapi, paling enggak rumah bersih itu udah kayak bikin nyaman banget gitu. Karena ya kalau bukan kita, ibu-ibu, siapa lagi yang membersihkan rumah ini gitu. Meskipun rumah kita itu sederhana, tapi kan kalau bersih itu rasanya nyaman ya. Karena prinsipnya rumahku itulah surgaku, Ciela. Dan ini aku ke ruang tengah ya, di mana itu ada meja TV gitu. Meja TV ya, sebenarnya meja biasa sih, cuma aku taruh untuk tempat TV ya. Dan
Ini TV aku kondisinya lagi begitu, lagi kurang sehat. Udah sebulan lebih kali ya TV-nya itu kayak rusak karena kena air, dan gambarnya itu masih ada suara, gambar pun ada, cuma kayak putih semua gitu. Jadi iseng sih sebenarnya nggak ada TV di rumah, cuma ya gimana keadaannya memang kayak gitu ya. Jadi ya syukuri aja nggak ada TV, HP pun jadi gitu. Dan ini kembali aku lagi bersih-bersih apa ya, rapi-rapi barang-barang yang itu bekas taruh gitu, jadi sampai kayak menumpuk. Dan ini aku lagi pisahkan antara yang masih digunakan dan yang tidak. Aku biasa sih ditaruh di kayak tempat kotak begitu buat penyimpanan apapun itu. Di dalamnya ada korek kuping, ada minyak angin, ada juga tisu, ada juga remote. Jadi kalau nyari apa-apa yang kecil-kecil gitu nggak jauh-jauh, aku carinya langsung di kotak ajaib itu bunda ya. Dan sekedar ingin bercerita ya, kalau kita ini kan ya bukan kita, maksudnya saya itu kalau siang itu kerja, jadi kalau malam itu beres-beresnya saya seperlunya. Ini pun kondisinya malam minggu. Biasanya sih kalau hari minggu itu pagi-pagi tuh udah jam 9 tuh berangkat ngaji. Jadi hari minggu pun kadang nggak bisa buat rapi-rapi rumah karena pulang ngaji itu sekitar jam 12, istirahat sebentar lalu besukin anak di pesantren gitu. Anak aku yang besar itu aku titipkan di pesantren untuk menimba ilmu agama ya, karena lebih aman, lebih nyaman, lebih tentram aja gitu kalau anak ditaruh di pesantren gitu. Dan ini pun adiknya pun rencananya pinginnya masuk pesantren. Doain ya para bunda, semoga aku bisa menyekolahkan dan memasukkan kedua anakku di pesantren. Begitupun semoga para bunda yang punya niatan untuk memasukkan anaknya ke pesantren, semoga diberi kemudahan ya, karena di pesantren juga ya biayanya kan agak lumayan ya bun. Dan ini aku lagi di dapur, inilah dapur aku, tempat aku memasak menu sehari-hari gitulah ya bun keadaannya. Temboknya tuh lihat ya, temboknya sudah mengelupas gitu karena memang ini rumah lama, jadi temboknya udah rapuh, memang belum sempat untuk diperbaiki ya. Doain aja para bunda, semoga kita bisa punya dapur yang nyaman ya, sama-sama kita saling mendoakan. Dan ini aku lagi lap itu apa sih namanya, rak piring itu aku taruh di atasnya itu kayak magicom, terus bumbu-bumbu itu ada di rak piring, kayak minyak sayur aku taruh di situ. Dan ini aku lagi lap karena kotor, ngeres. Nggak ada lah ceritanya di rumah itu, nggak di rumahku tuh nggak kotor ya, karena ya memang begitu. Kalau pagi-pagi apalagi terutama di dapur itu selalu terburu-buru gitu karena takut ketinggalan kerja, karena posisinya aku biasa bangun jam 5 itu, selama sholat ke kamar mandi itu aja udah bisa setengah 6, dan setengah 6 itu biasanya baru masak. Dari setengah 6 masak, nyuci sama
bebenah itu paling enggak kayak pokoknya jam 7 kurang itu aku, jam 7 itu aku harus udah mandi, karena jam 7 lewat 20 aku harus udah berangkat. Jadi kalau pagi-pagi itu di dapur itu repotnya minta ampun gitu ya, kayak waktu tuh cepet aja gitu, tahu-tahu udah siang gitu, dan kayak cuma sekedar masak, belum sempet bersih-bersih itu waktunya udah nggak bisa untuk bersih-bersih, karena habis masak biasanya aku langsung bilas pakaian sama bebenah. Nah kayak gitu aja tuh jam udah jam 7 gitu, kadang jam 7, malah kadang pernah jam 7 lewat gitu. Dan itu benar-benar kayak emang harus cepet-cepet, jadi kayak yang sekedar buat bersih-bersih itu selalu dibelakangin ya Bon gitu. Jadi paling pulang kerja baru bisa beres-beres gitu. Dan ini tuh kayak perabot-perabot aku yang di panci-panci itu, karena aku biasanya kalau beres bebenah itu nggak langsung aku taruh-taruh gitu. Beres bebenah pagi-pagi tuh paling udah taruh di baskom yang agak besar, nanti sorenya itu baru aku taruh-taruh gitu, karena buat biar dia tiris dulu airnya, karena kalau langsung ditaruh-taruh itu nanti banjir gitu, berair gitu ya Bon. Nah tak selesai itu aku nih kembali sapu-sapu lagi gitu, ngeres yang dari atas itu tadi. Nah selesai deh, nanti setelah ini aku mau lanjut ngepel, cuma karena videonya terlalu panjang mungkin nanti di part 2 ya. Sekian dari saya, salam kenal, semoga kita semua sehat, selalu diberikan keberkahan gitu ya. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.